Kayak pertama kita tuh selalu pemilihan lagu, abis pemilihan lagu kita pemilihan kunci nada dasar kita di mana. Kita punya pemenang idol di sini teman-teman. Karena kan aku dari kecil udah ngefans banget sama Indonesian Idol gitu loh. Jadi kayak Halo, kembali lagi bersama gue Aileen, masih di HiPods Kisum alias kisah di balik musik. Hari ini Aileen udah barengan sama Rima. Halo semuanya. Kalau Karimar sendiri gimana kabarnya? Luar biasa juga. Alhamdulillah baik, sehat. Berarti Karimar nih aku lihat kan udah dari tahun 2015 ya aktif Iya, kayaknya bikin lagu. 2005 sebenarnya dari tahun apa ya? Mungkin dari aku SMA sih sebenarnya. Dari SMA, berarti 2013. Jadi sebelum 2015, tapi kayak baru produksiinnya itu tahun 2019. Aku mulai bikin lagu tuh, maksudnya yang produksi lagu aku sendiri tahun 2019 itu pas aku lagi indie, jadi sendiri banget waktu itu. Oh, tapi waktu itu akhirnya ikut The Voice atau The Voice itu sebelumnya. Oh, justru sebelumnya ya. Iya, jadi aku oke, ikut The Voice tuh tahun 2016. 2016 masih kuliah gitu ya? Masih kuliah. Oh, gila ya. Kalau itu nggak cuti berarti ya? Aku sih enggak, soalnya kebetulan The Voice itu aku cuma sampai babak knockout waktu itu. Jadi cuma 3 tahap kan, blind audition, battle, terus knockout. Knockout. Di The Voice tuh waktu itu mau ikut The Voice tuh kenapa sih? Sebenarnya dari dulu memang selalu ikutan audisi. Iya, karena Karimar banyak kan, Star Voice juga ya. Kalau Star Voice itu kan online ya? Iya, online. Cuman yang kayak di TV nasional tuh The Voice dan Idol. Sebenarnya banyak ikutannya, kayak X Factor, Nes Academy, terus apa ya? Banyak Nes Academy, Agnes Monica ya? Banyak ikutannya, tapi cuman sampai babak kru aja, nggak pernah lolos ke juri artis gitu. Oh, gitu. Wah, keren banget. Apa yang bikin Karimar tuh konsisten banget? Gue mau ikut terus pokoknya sampai gue lolos. Gitu. Sebenarnya bukan konsisten sih. Jatuhnya tuh kayak nyoba terus gagal, terus udah gitu suatu ketika pas Idol nih, pas The Voice tuh, setelah gagal The Voice, aku tuh kayak nggak mau ikutan ajang yang lain gitu. Jadi aku cuma ngejar Indonesian Idol aja. 2018, 2020, dan 2021. Nah, 2021 ini aku udah nggak mau ikutan tadinya. Tapi gara-gara ada yang rekomendasiin di Facebook, akhirnya tiba-tiba di Facebook ada yang rekomendasiin, dan gara-gara itu akhirnya aku jadi dipanggil sama kru, dan aku nggak usah namanya tampil di depan kru, tapi aku langsung kirim video aja gitu. Jadi kayak ada beberapa segmen gitu sih. Kalau di Idol tuh ada yang bagian yang rekomendasi, ada yang kayak kita audisi sendiri kayak ngirim video gitu, macam-macam sih. Wah, setelah banyaknya kompetisi nih yang Karimar ikutin, menurut Karimar dari ketiga kompetisi tersebut, dan banyak ya, ada tadi ada Nes Academy dan lain-lain, yang mana sih yang menurut Karimar paling membekas gitu? Oh, udah pasti Idol sih. Udah pasti Idol ya, karena kita punya pemenang Idol di sini teman-teman. Karena kan aku dari kecil udah ngefans banget sama Indonesian Idol gitu loh. Jadi kayak kita tumbuh bersama Indonesian Idol sih. Iya, bener, kayak aku ngikutin dari yang season 1 loh, Kak. Dari Joy Tobing. Iya, dari season 1 aku udah pasti setiap season aku nonton gitu. Jadi pas aku bisa lolos itu kayak, wah ini kan yang biasanya aku cuma nonton di TV, terus aku beneran bisa ada di sini gitu. Bener. Dan jadi juara. Alhamdulillah. Kan nggak pernah nyangka pasti ya. Nggak pernah. Berarti Indonesian Idol yang paling memorable. Iya. Tapi mereka semua tuh ada bedanya nggak sih? Maksudnya pelajaran-pelajaran yang dikasih, sistemnya dan lain-lain gitu. Apalagi waktu itu sempet The Voice sempet ikut sampai 16 besar kan ya. Iya. Berarti sempet ngerasain karantinanya juga. Ada bedanya nggak sih sama Indonesian Idol? Kalau aku kan kebetulan waktu di The Voice itu cuma sampai 3 babak, dan itu tuh kayak aku karantina, terus kalau lolos udah balik lagi gitu kan. Jadi aku belum sempat ngerasain yang namanya tuh live show. Oh iya, yang ngerti. Jadi aku baru ngerasain live show itu di Idol, yang aku beneran kayak karantina selama 6 bulan gak pulang-pulang, itu baru di Idol gitu. Dan kalau menurut aku sih memang kayaknya yang paling susah Idol ya, kayak obstacle-nya banyak ya. kayak misalnya pertama kan audisi dulu, abis itu ada babak eliminasi 3 kali, dan itu kayak beneran kayak hari ini kita eliminasi 1, terus besoknya kita latihan, terus besoknya lagi langsung eliminasi 2, dan seterusnya sampai eliminasi 3. Itu bener capek banget, parah. Wah, apa aja sih yang dilatih sebenarnya sampai secapek itu, atau capek mentalnya aja? Capeknya tuh capek, yang pertama capek nunggu, terus capeknya tuh capek
latihannya. Karena kan kayak jaraknya mepet banget ya, hari ini kita eliminasi, deg-degan nih, deg-degan. Besoknya terus malamnya kita lolos, alhamdulillah lolos. Besokannya berarti kita besok harus langsung nyiapin lagu selanjutnya. Latihan lagi, terus udah gitu besokannya deg-degan lagi eliminasi 2, terus sampai eliminasi ketiga. Wah. Jadi kayak aduh, deg-degan banget ya. Tapi worth it lah ya dengan segala obstacle itu, hasil yang didapatkan oleh Karimar ya kan. Selain jadi juara 1 kan juga pasti dapat banyak pelajaran juga di Idol. Apa aja sih yang Karimar dapetin? Aku paling dapetin tuh adalah karena kan selama kita Idol itu kita selalu ada beberapa step gitu kan tiap minggunya. Kayak pertama kita tuh selalu pemilihan lagu, abis pemilihan lagu kita pemilihan kunci nada dasar kita di mana, abis itu kita vocal director, ini dulu home band dulu. Jadi kita kayak ngatur ini lagu aransemennya bakal kayak gimana. Waktu itu dibantu sama Mas Oni. Abis itu baru sama vocal director buat kayak mengaransemen vokalnya gitu. Dan itu setiap minggu selalu kayak gitu. Selalu dilatih kayak gitu. Dan mungkin pelajaran lainnya adalah aku jadi belajar kayak gimana aku nyanyi di atas panggung. Di situ banyak kamera ya. Kayak kamera mana yang nyala, terus kayak lightingnya tuh kayak gimana, terus LED-nya kayak gimana, itu aku baru dapetin di Idol. Positioning sebagai penyanyi sesungguhnya ya. Iya. Tapi setelah keluar dari Idol, Karimar merasakan ada perubahan-perubahan nggak? Kayak Power Ranger nih berubah. Bukan, maksudnya ada perubahan gitu nggak secara karakter menyanyi kah? Atau kayak, semenjak ikut Indonesian Idol kayaknya gue lebih nyaman deh kalau karakter gue kayak gini, gitu-gitu. Kalau karakter mungkin nggak terlalu berubah jauh ya, cuman mungkin karena kalau waktu di Idol kita tuh tiap minggunya bener-bener kayak latihan terus, terus kita dapat lagu baru, kita ngulik terus tiap minggunya. Jadi setelah selesai dari Idol kayak apa ya, kayak udah dapat pegangan gitu loh. Berasanya tuh kayak disekolahin. Nah, ya benar. Terus lulus, terus masuk ke dunia kerja kayak gitu rasanya. Sekarang rasanya udah masuk nih ke dunia kerja gitu. Yang the real life industri musiknya.